Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kamu merasa cemas nungguin si dia ngebalas pesan teksmu? Sampai-sampai kamu kayak obsesi ngecek ponsel terus dan mikirin kenapa dia nggak ngebalas. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, karena di video ini, gue bakal kasih tahu kamu apa yang harus dilakuin kalau si dia nggak ngebalas pesan teksmu, dan gimana cara nggak worry tentang itu. Jadi, jangan kemana-mana ya. Kita mulai sekarang. Oke, jadi gimana sih cara ngadepin situasi kalau cowok yang kamu deketin nggak ngebalas pesan teksmu? Kalau lagi pacaran dan mulai hubungan baru, pesan teks tuh jadi alat andalan buat orang-orang buat saling kenalan. Tapi kadang juga, pesan teks bisa bikin kamu cemas kalau kamu nggak dapet respon dari orang yang tadinya bikin kamu excited dan bahagia. Pesan teks juga bisa bikin bingung karena nggak ada sinyal non-verbalnya. Jadinya pesannya bisa disalahartikan dan bikin ketidakpastian dan kecemasan. Kita semua pasti sering banget dikasih pertanyaan kayak begini. Dia biasanya bilang, "Selamat pagi" dengan emotikon senyum. Tapi sekarang cuma bilang, "Hai." Mereka mulai analisis pesan teksnya, cari makna lain di baliknya. Dan ini sering banget terjadi dalam situasi kencan. Mungkin kamu nggak akan mikir dua kali kalau sahabat nggak ngebalas pesan teksmu selama 2 jam atau 2 hari. Tapi dalam kencan, ceritanya beda. Baik tindakan ngebalas atau nggak ngebalas pesan teks, keduanya bisa ngomongin sesuatu, terutama kalau ada perubahan dalam frekuensi atau kecepatan respon. Itu bisa bikin cemas. Misalnya, pas awal pacaran, kamu suka banget kirim pesan teks bolak-balik. Tapi lama-lama kamu ngerasa dia nggak kirim pesan sebanyak itu, atau nggak respon secepat dulu, dan kamu mulai obsesi mikirin itu. Kamu jadi bertanya-tanya berapa lama seharusnya kamu tunggu sebelum ngebalas lagi. Kamu mikir dia lagi ngapain? Apa dia mikirin kamu? Dan apakah dia suka sama kamu sebanyak dia suka dulu? Nah, mulai deh siklus capek di mana kamu terus nyari pesan teks berikutnya yang bikin kamu yakin kalau dia masih tertarik sama kamu dan kamu nunggu pesan teks yang ngasih kamu validasi. Kalau ini pengalaman kamu dalam kencan, gue tahu banget ini nggak enak banget, bahkan bikin cemas dan gelisah. Jadi, di sini ada beberapa tips buat bantu kamu ambil kendali dan nggak cemas dan nggak tunggu-tunggu pesan teks berikutnya kayak lagi nungguin dosa berikutnya. Nomor 1, coba hilangkan ego dari situasi ini. Karena banyak kecemasan datang dari sana. Itu adalah distorsi kognitif, di mana ego kamu bilang hal-hal kayak, "Oh, dia nggak balas pesan karena dia nggak suka sama aku." Atau ada sesuatu yang aku katakan atau lakukan yang bikin dia berubah perasaannya terhadap aku. Padahal, alasan dia nggak balas pesan mungkin sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu. Dengan menghapus diri kamu dan aksi kamu sebagai faktor utama mengapa dia nggak balas pesan, kamu bisa mengurangi kecemasanmu. Jadi, ambil langkah mundur dan koreksi cerita-cerita kognitif yang kamu buat dalam pikiranmu. Kamu nggak hidup di tubuhnya, dan nggak tahu alasan dari komunikasi lambatnya. Bisa dikata, alasan dia nggak langsung balas pesan mungkin sedikit, atau bahkan sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu. Nomor 2, cobalah jujur dengan dirimu sendiri tentang situasinya. Kamu kan udah bahagia duluan sebelum kenal dia, atau kenapa sih orang yang baru kamu kenal minggu lalu sekarang bisa punya pengaruh besar banget sama perasaan kamu? Gini nih, kamu baru aja kenal dia, kamu nggak terlalu kenal dia, dan dia juga nggak terlalu kenal kamu. Tapi, kok tiba-tiba dia punya kekuatan buat ngubah mood kamu sepanjang hari cuma karena nggak kirim pesan? Dari sudut pandang logis, apakah nggak terdengar konyol? Ini biasanya terjadi ketika kamu mulai ngelihat orang baru ini sebagai yang spesial, atau mulai bermimpi-mimpi dan mengromantisasi hubungan yang bahkan belum ada dan mungkin aja nggak bakal pernah ada. Jadi, daripada bisa hadir sepenuhnya di momen sekarang, kamu malah stuck di masa depan yang penuh asumsi dan khayalan tentang bagaimana hubungan kalian bakal berjalan. Ketika kamu nggak dengar kabar dari dia, kamu mulai bayangin semua alasan kenapa gitu, dan apa yang bakal terjadi kalau dia nggak suka sama kamu. Kamu jadi ngerasa terlalu nyangkut di masa depan, yang penuh kekhawatiran tentang kemungkinan terburuk. Nomor 3, matiin notifikasi pesan di HP-mu ya. Tiap kali HP berdering dengan notifikasi baru, itu bikin otak kita jadi campur aduk. Gangguan terus-menerus dari aplikasi dan pesan teks bisa bikin kadar hormon stres, kortisol, melonjak tinggi. Nah, ini bisa bikin perasaan jadi nggak nyaman.
Kalau notifikasinya tetap hidup, otak kita jadi selalu waspada dan tegang menunggu notifikasi berikutnya. Dan kalau HP bunyi, tubuh kita melepas hormon kortisol dengan tiba-tiba, yang bikin detak jantung naik, otot tegang, dan telapak tangan jadi berkeringat dingin. Kondisi tegang ini bisa bertahan sampai kita cek notifikasi itu. Dan ketika kita akhirnya cek notifikasinya, otak kita merasa dihadiahi dan jadi pengen diulang lagi. Pola tegang dan lega ini bisa mempengaruhi otak seperti kecanduan loh. Jadi kuncinya, matiin notifikasi suara di HP-mu. Percaya deh, kalau HP selalu deket, pasti bakal sering dilihat dan ngeh kalau ada yang kirim pesan. Nomor 4. Kasih waktu istirahat buat HP-mu. Ya, sekarang notifikasi udah dimatiin, taruh HP di tempat lain, mungkin di ruangan lain, dan lanjutin aktivitasmu tanpa HP yang nempel terus di pinggangmu. Jangan cek HP untuk sementara waktu. Lakukan ini secara interval, mungkin cek HP setiap jam atau setiap 90 menit. Ini memungkinkan kamu mengambil kendali kapan ingin merespons pesan. Dan karena notifikasinya dimatiin, kamu nggak bakal terus-terusan kepikiran kalau dia belum ngebalas pesanmu. Kamu bahkan nggak akan tahu kalau dia udah kirim pesan atau belum. Jadi kamu bisa menyimpan pikiran-pikiran itu sampai kamu siap untuk cek HP-mu. By the way, kamu termasuk orang yang susah tidur karena nungguin orang ngebalas pesan nggak? Kasih komentar kamu di bawah ya. Dan ceritain strategi yang udah kamu coba buat ngurangin pikiran-pikiran itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 5, lakukan sesuatu yang asik, produktif, atau bikin senang buat kamu. Buatlah aktivitas yang bikin kamu enjoy dan lupakan sejenak kekhawatiran tentang dia mengirim pesan kepadamu. Lakukan ini tanpa HP-mu. Seringkali orang mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan aktivitas lain, tapi mereka bawa HP-nya dan akhirnya malah terus-terusan memikirkan kenapa dia belum menghubungi. Biarkan HP-mu diam untuk sementara waktu, misalnya 1 jam atau 3 jam, dan lakukan sesuatu yang bikin kamu merasa happy, yang bikin kamu bisa fokus di momen tersebut. Kamu bisa khawatirin HP-mu nanti saat kamu kembali, dan kemungkinan ketika kamu cek HP, dia sudah mengirim pesan atau meneleponmu. Nah, sekarang dia yang khawatir tentang balasan pesanmu. Tapi tunggu, pasti ada yang ngomong, gimana kalau kerjaan telepon? Atau, gimana kalau ada keadaan darurat? Nah, kalau kamu khawatir, hubungi mereka dan bilang kamu akan menjauh dari HP-mu sejenak. Satu lagi, kalau aku nggak langsung balas, dia bakal mikir aku nggak suka sama dia, atau dia bakal kesel. Sebenarnya, dia juga bakal merasa kayak kamu. Dia bakal bertanya-tanya kenapa kamu butuh waktu lama untuk merespons, dan mungkin khawatir kamu kehilangan minat. Dan itu bikin dia lebih tertarik padamu. Jadi, nggak perlu terus-terusan ngecek HP. Biarkan dia juga menunggu dan percayalah dia bakal lebih tertarik padamu karena itu. Number 6, nggak usah terlalu takut buat ditolak atau ngerasa kalau hubungan bakal berakhir. Jadi, begini, kalau misalnya dia nggak balas, kamu khawatir dia mungkin udah nggak begitu suka sama kamu, atau dia mungkin nggak terlalu kepikiran soal kamu, atau dia nggak terlalu nganggap kamu penting. Nah, pikiran kayak gitu tuh bikin bingung sendiri, karena sebenarnya masalahnya nggak cuma soal kamu, tapi juga soal dia. Dan, kalau emang dia nggak terlalu tertarik sama kamu, itu bukan berarti ada yang salah sama kamu. Itu cuma berarti kalau emang nggak cocok, ya udah, bukan jodoh kali ini. Nggak usah langsung mikirin buruk-buruk. Rezeki itu kan nggak kemana, yang penting kamu tetap jadi dirimu sendiri. Jangan mikirin terus apa yang dia pikirin. Kita nggak bisa baca pikiran orang lain kan? Jadi, yuk tetap santai aja guys. Jangan terlalu mikirin apa yang bakal terjadi. Nikmatin aja momen-momen kamu sekarang. Kalau emang hubungan itu ditakdirkan, pasti bakal terjadi. Tapi kalau memang nggak cocok, ya udah, nggak usah dipaksain. Pokoknya, kamu tetap berharga, nggak peduli dia suka atau nggak suka sama kamu. Oke, gitu aja. Semangat terus. Jumpa lagi di video berikutnya guys.